One, two, three. Materi yang pertama yaitu tentang kebijakan moneter internasional. Sistem moneter internasional atau IMS adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. 59 sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batasan negara yang berbeda. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya dan tentu saja setiap negara atau bank sentral harus dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga ekuilibrium ekonomi global terutama nilai setiap entitas ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu. Oke, materi yang kedua yaitu prinsip dasar kebijakan moneter internasional. Prinsip dasar kebijakan moneter internasional meliputi beberapa konsep utama yang menjadi landasan dalam mengatur kebijakan moneter di tingkat global. Berikut adalah beberapa prinsip dasar tersebut. Yang pertama ada stabilitas nilai mata uang. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara dalam perdagangan internasional. Hal ini bisa melalui kebijakan menjaga inflasi tetap terkendali atau menjaga nilai tukar mata uang agar tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Kemudian yang kedua ada keterbukaan dan fleksibilitas. Prinsip ini mencakup pentingnya keterbukaan ekonomi suatu negara dalam menerima arus modal dan perdagangan internasional, serta fleksibilitas dalam kebijakan moneter untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Kemudian ada koordinasi kebijakan. Prinsip ini menekankan pentingnya koordinasi antara negara-negara dalam mengatur kebijakan moneter, terutama untuk menghindari ketegangan dan konflik kebijakan yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Prinsip ini menyoroti pentingnya kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara sektor real dan keuangan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan stabilitas keuangan global. Prinsip ini mencakup tindakan untuk meminimalkan risiko sistematik, mencegah krisis keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan global melalui kebijakan moneter yang tepat. A. IMF International Monetary Fund. 1. Pemberian pinjaman dan penasihat. IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya yang menghadapi kesulitan keuangan atau krisis moneter. IMF juga memberikan nasihat ekonomi kepada negara-negara untuk membantu mereka menstabilkan mata uang dan mengatur kebijakan ekonomi. 2. Pengawasan dan evaluasi. IMF melakukan pemantauan terhadap kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan stabilitas moneter dan ekonomi. B. Bank Dunia atau World Bank. 1. Pemberian pinjaman untuk pembangunan. Bank Dunia memberikan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi dan sosial, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 2. Pengembangan kebijakan. Bank Dunia memberikan nasihat kepada negara-negara anggotanya tentang kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. C. Bank Sentral. 1. Mengatur sistem moneter. Bank sentral memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara. Mereka menggunakan berbagai alat kebijakan moneter seperti menetapkan suku bunga, mengatur cadangan devisa, dan mengendalikan jumlah uang beredar. 2. Pemeliharaan stabilitas keuangan. Bank sentral bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara, mengatasi krisis keuangan, serta memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam sistem keuangan. Yang keempat ada alat kebijakan moneter internasional. Yang pertama ada pengaruh suku bunga. Nah, pengaruh suku bunga terhadap kebijakan moneter internasional sangat signifikan dan dapat berdampak pada berbagai aspek baik di tingkat domestik maupun global. Berikut adalah beberapa pengaruh utama suku bunga terhadap kebijakan moneter internasional. Yang pertama ada pengaruh pada nilai tukar mata uang. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investor untuk menanamkan uangnya di negara tersebut, yang dapat digilirnya dapat menyebabkan penguatan mata uang. Nah, yang kedua ada arus modal dan investasi asing.
Tingkat suku bunga yang tinggi bisa menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut, karena mereka bisa mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya. Sebaliknya, jika suku bunga turun, investasi asing cenderung berkurang. Nah, yang ketiga ada pengaruh terhadap inflasi. Bank sentral menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Ketika suku bunga dinaikkan, hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengurangi tingkat inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa meningkatkan risiko inflasi. Yang keempat ada koordinasi kebijakan moneter antar negara. Perbedaan tingkat suku bunga antara negara dapat mempengaruhi arus modal lintas negara. Koordinasi kebijakan moneter antara negara penting untuk mengurangi ketidakseimbangan dan konflik kebijakan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Dampak terhadap utang dan pembayaran luar negeri. Perubahan dalam tingkat suku bunga dapat mempengaruhi biaya utang suatu negara dan juga pembayaran bunga atas utang luar negeri. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengelola utang luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, tingkat suku bunga menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan dan mengatur kebijakan moneter suatu negara. Perubahan dalam suku bunga dapat memiliki dampak yang signifikan baik pada ekonomi domestik maupun pada hubungan ekonomi antar negara. Kebijakan moneter yang kedua adalah kuantitatif easing atau pengelolaan kuantitatif. Yang pertama ada tujuan adalah kebijakan di mana bank sentral memberi surat berharga jangka panjang dari pasar terbuka untuk meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan dan menurunkan suku bunga jangka panjang. Yang kedua, ada proses bank sentral memberi obligasi pemerintah atau surat berharga lainnya dari pasar terbuka yang meningkatkan cadangan uang di bank-bank komersial. Yang ketiga ada dampak. Langkah ini bertujuan untuk merangsang pinjaman bank kepada perusahaan dan konsumen, mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada operasi pasar yang terbuka. Yang pertama, tujuan operasi pasar terbuka dilakukan saat bank sentral membeli atau menjual surat berharga jangka pendek untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menstabilkan suku bunga pasar. Yang kedua ada proses bank sentral memberikan atau menjual surat berharga seperti obligasi pemerintah untuk mengubah jumlah uang yang beredar di pasar. Yang ketiga ada dampak. Dampak ini melalui operasi ini, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Materi yang kelima, pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengaruh terhadap investasi. Kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga dapat mendorong investasi perusahaan dan konsumen. Suku bunga yang rendah membuat pinjaman lebih murah, mendorong pengeluaran untuk investasi dalam proyek-proyek produktif yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. B. Pengaruh terhadap konsumsi. Suku bunga yang rendah juga dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Ketika biaya pinjaman menurun, individu cenderung lebih mampu membeli rumah, mobil, atau barang konsumsi lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. C. Stabilitas keuangan. Kebijakan moneter yang cermat dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketika kebijakan moneter diterapkan secara tepat, hal ini dapat meminimalkan risiko krisis keuangan yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi. D. Kontrol inflasi. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika inflasi terkendali, daya beli konsumen terjaga, memungkinkan ekonomi untuk tumbuh secara stabil. E. Meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Kebijakan moneter yang akomodatif seperti easing dapat meningkatkan likuiditas pasar keuangan, memberikan akses keuangan lebih mudah, dan memfasilitasi arus modal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Konsekuensi kebijakan moneter terhadap stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan global jika sebuah negara atau wilayah menerapkan kebijakan moneter yang sangat longgar, misalnya menurunkan suku bunga secara signifikan. Hal ini dapat mendorong aliran modal ke negara-negara lain untuk mencapai peluang investasi yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat seperti kenaikan suku bunga dapat mengurangi likuiditas di pasar global, penyebab penurunan investasi dari aliran modal keluar dari negara-negara dengan risiko tinggi. Ini dapat mengakibatkan volatilitas mata uang, pasar saham, dan komoditas secara global. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter antar negara, transparansi kebijakan, serta pemantauan terhadap dampak global dari tindakan kebijakan moneter adalah penting untuk meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan global. Studi kasus kebijakan moneter Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang serius. Bank Indonesia sebagai bank sentral dihadapkan pada tantangan besar untuk menjadi stabilitas keuangan dan mengatasi penurunan nilai tukar rupiah secara inflasi yang tinggi. Kebijakan yang diambil oleh Federal Reserve pada waktu itu memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian global. Keputusan mereka terkait suku bunga, pelonggaran kuantitatif, dan koordinasi dengan bank sentral negara-negara lain menjadi bagian integral dari respons terhadap krisis moneter internasional tersebut. Studi kasus semacam ini dapat membahas dampak keputusan kebijakan moneter internasional terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan global. Contoh studi kasus yang kedua, krisis keuangan global 2008. Pada tahun 2008, krisis keuangan global melanda banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Federal Reserve, Bank Sentral AS, menghadapi tekanan besar untuk merespons situasi tersebut. Mereka harus memutuskan kebijakan suku bunga, intervensi mata uang, dan instrumen kebijakan lainnya untuk mengurangi dampak krisis dan mencegah penyebarannya ke seluruh dunia. Kebijakan suku bunga, Bank Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga suku bunga untuk menahan inflasi dan meningkatkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah. Studi ini dapat menyelidiki kebijakan suku bunga yang diambil dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Intervensi mata uang, Bank Indonesia terlibat dalam intervensi pada valuta asing untuk pendukung rupiah. Analisis dapat fokus pada efektivitas intervensi tersebut dan dampaknya terhadap cadangan devisa. Kerjasama internasional, Indonesia berkoordinasi dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF untuk mendapatkan dukungan keuangan. Studi kasus dapat mempertimbangkan implikasi kebijakan bersama dengan lembaga internasional dan ketergantungan terhadap bantuan luar. Studi kasus ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh Bank Sentral Indonesia dalam mengelola kebijakan moneter selama krisis ekonomi Asia, serta mempertimbangkan pembelajaran yang dapat diambil untuk masa depan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.